kita sebagai umat Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghaffur, yang kenikmatannya tidak dapat diukur oleh para insinyur apalagi oleh tukang cukur. Tidak lupa selawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada rahmat pemuka alam, pahlawan revolusi Islam, tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pemersatu bukan yang terhormat, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang kami hormati, para hadirin yang berbahagia, serta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Di era digital saat ini telah tersedia alternatif komunikasi gaya baru, yaitu komunikasi lewat dunia maya. Komunikasi ini menghadirkan kemudahan yang sangat luar biasa, karena hanya dengan bermodal smartphone dan kota kita dapat menjelajah seisi dunia. Kita juga dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga di seluruh mancanegara. Berbagai informasi dan berita pun dapat kita ketahui dalam sekejap mata. Karena media sosial sangat Jangan bawa tripod, lupa. komunikasi dan informatika mengungkapkan iya. pengguna internet di Indonesia di saat ini mencapai 63 juta jiwa dan penggunanya didominasi oleh anak muda. Namun sayang hadirin, penggunaan internet tanpa organisasi yang kuat dapat menimbulkan ketergantungan dan kecanduan yang begitu dahsyat, mulai dari kecanduan chatting, update status, berselancar dari satu medsos ke medsos lainnya, bahkan hobi menyebarkan berita hoax. Bahkan akhirnya ada perbuatan yang membuat kita jauh dari nilai-nilai Al-Quran, seperti setiap saat baca status orang tapi tak sempat baca Al-Quran, maupun orang buat berjam-jam tapi orang pergi pengajian, TikTokan, Facebookan selalu diutamakan, sedangkan sholat 5 waktu selalu diakhirkan. Betul apa betul hadirin? Betul. Semua berujung pada lunturnya nilai-nilai karakter bangsa dengan semakin mewabahnya kekerasan, permusuhan, pemberontakan suku dan orang, pelecehan, bahkan pembunuhan. Padahal hadirin, untuk membentuk karakter bangsa yang kuat dibutuhkan rakyat yang beradab dengan karakter yang sehat. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita membangun karakter bangsa yang mulia di tengah kemajuan digitalisasi yang tiada tara? Sebagai jawabannya, perkenankan kami menyampaikan syarahan Quran dengan judul Pengajaran Al-Quran di Era Digital. Ayat 33 yang akan dilantunkan oleh kita sebagai A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim.
menembus melintasi penjuru langit dan maka tembuslah, kamu tidak akan sanggup menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para hadirin wal hadirat yang insya Allah calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Surah Ar-Rahman ayat 33 ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa manusia tidak bisa lari dari Allah dan lari dari pertanggungjawaban kepadanya. Ayat ini juga memotivasi manusia dalam menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi dengan catatan bahwa kesanggupan manusia dalam mengembangkan teknologi sejatinya adalah berkat pertolongan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini perkembangan ilmu dan teknologi terjadi begitu pesat dan sudah sampai pada era teknologi digital. Teknologi digital diciptakan manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan sekaligus sebagai pengingat akan kekuasaan Allah pada saat ini. Hadirin, teknologi digital memberikan banyak dampak positif baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik maupun agama. Ceramah-ceramah yang viral di tengah-tengah masyarakat seperti ceramah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hanan Al-Tadi, Ustazah Oki Setiana Dewi, Mamah Dede, dan masih banyak lagi tokoh agama lainnya. Hanya dengan lewat tombol like, share, dan subscribe dalam hitungan jam dapat dilihat oleh jutaan pasang mata yang melihat. Begitulah seharusnya teknologi. Kecantikannya harus menghadirkan manfaat dan sekaligus sebagai pengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski implikasi era teknologi adalah perubahan yang cepat, akan tetapi eksistensi Alkitab harus tetap sebagai way of thinking, way of investigation, a body of life, better of life under thinking. Namun sayang, teknologi digital saat ini dinodai dengan hal-hal negatif yang sangat mengkhawatirkan. Banyaknya kecanduan sehingga pemuda lalai dalam mengingat Tuhan. Sudah muak rasanya setiap hari disuguhi dengan berita yang tidak mengenakan. Seperti baru-baru ini terjadi kasus di daerah kita, khususnya di Kabupaten Sambas. Seorang anak yang tega membunuh dan memutilasi ayah kandungnya sendiri. Terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Menantu yang tega membunuh ibu mertuanya sendiri. Dan masih banyak lagi kasus yang lainnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sungguh kejamah akhirnya. Hadirin, selain itu muncul berita-berita hoax, kebohongan dianggap kebenaran dianggap yang salah dipuji, yang benar malah dipuji. Sehingga berbagai konflik pun terjadi di tengah masyarakat. Lalu bagaimanakah agar era teknologi digital tidak menjadi bumerang bagi negeri kita ini? Jawabannya adalah dengan pendidikan karakter. Di antara pendidikan karakter yang dijelaskan oleh Luqman dalam Quran surah Luqman ayat 13. Wa iz qala wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la
kezaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif pemegang tinta kebijaksanaan. Para hadirin wal hadirat rahimahullah. Menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengingatkan kepada Rasulullah nasihat yang pernah diberikan Luqman kepada putranya ketika ia sedang memberi pelajaran kepadanya. Nasihat ini ialah, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Mempersekutukan Allah dikatakan kezaliman karena perbuatan itu berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yaitu menyamakan yang melimpahkan nikmat dan karunia dengan sesuatu makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa.